أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu jaga dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan kasih sayangnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, yang diantaranya sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kayaknya kecapean ya. Alhamdulillah kita masih dipercaya gitu, masih diberi kesempatan bisa sholat gerhana. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Abadalah namanya, karangan Syekh Ibnu Arabi,
Beliau mengatakan bahwa ada tanda-tanda di ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu merupakan pertanda atau ciri-ciri. Tanda apa gitu? Dilalah apakah gitu? Sampaikan di sana disebutkan wa idza khasafa fi lailatir rabi'asyara min Syawal. Kalau gerhana itu terjadi pada malam tanggal 14 bulan Syawal, itu ya dulu ala kasratis syarr wal fasadi wal fitani fi kulli balad. Jadi dikatakan ketika terjadinya pada malam ke-14 di bulan Syawal, itu menunjukkan kepada banyaknya keburukan yang terjadi. Itu menunjukkan kepada banyaknya kerusakan yang terjadi. Juga menunjukkan kepada banyaknya terjadi fitnah fi kulli balad, itu di setiap negara. Ternyata terjadi dan terasa. Jadi bukan hanya di negara kita fitnah itu. Iya, insya Allah, bahkan di seluruh dunia sekarang terjadi fitnah. Fitnah itu ujian, dia. Fitnah itu ujian, cobaan. Sekarang kita sudah mau menginjak 2 tahun ya. Kita sedang mengalami pandemi. Itu di seluruh dunia kerasa dampaknya gitu. Dari mulai bawahan sampai atasan kerasa. Itu ya, pegawai juga kerasa. Apalagi yang bukan pegawai. Ya Allah, itu ya. Ternyata ulama itu sudah memprediksi seperti itu. Jadi ulama-ulama kasab sebutnya ya, ulama-ulama kasab. Jadi ulama itu dibagi beberapa bagian. Ada ulama zahir yang mengajarkan ilmu seperti gini. Itu ilmu ulama zahir. Ada ulama kasab yang Allah kasih ilmu khusus. Ya, ilmu khusus yang tahu keadaan-keadaan alam. Insyaallah. Dan pas lagi itu ya, selanjutnya wa idza khasafa fi lailatil khamisa asyara. Nih. Kenapa? Karena pas malam tadi itu pas malam 15 min Syawal. Jadi siangnya dapat 14, malamnya 15. Ini. Jadi kita mah dua-duanya nih. Berat itu. Gitu ya. Itu ya dulu ala kasratid damamil wa maradil badan. Itu menunjukkan kepada nanti banyaknya penyakit kulit sebutnya. Iya, penyakit kulit. Jadi penyakit di bawah kulit. Dan juga maradil batni, penyakit perut. Ini hati-hatinya. Hati-hati. Jadi itu dua kita kenanya kemarin. Jadi siangnya kena 14, malamnya 15. Jadi dua-duanya kena. Makanya berat kan kemarin. Tapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar ya dari segala ujian, mara bahaya, bala, bencana dan sebagainya. Makanya Baginda Rasul mengatakan ketika kamu melihat gerhana banyak-banyakin doa gitu. Gitu ya, jangan takabur, kita nggak butuh Allah. Tapi harus banyak berdoa. Tuh. Dan juga banyakin sedekah gitu ya. Kenapa sedekah ini ya? Karena as-shadaqatu tatfa'u ghadburabi atau as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah, atau sedekah itu bisa
menjauhkan kita dari bala bencana. Tuh, makanya sing banyak sedekah. Itu Bu ya. Gimana nih hasilnya? Ya Allah, merah-merah apa biru-biru ya? Ya Allah, itu ya, perbanyak tuh. Perbanyak kita beristighfar, bertaubat itu. Itu tanda-tanda. Insyaallah. Ngeri Pak, sekarang udah akhir zaman. Iya, udah akhir zaman. Ulama-ulama itu sudah memprediksi terjadi kejadian, Masya Allah. Kenapa? Karena setiap hari bukan akan semakin baik, tetapi akan semakin rusak. Itu ya. Kalau semakin baik setiap hari, gak mungkin terjadi kiamat. Itu ya. Insya Allah pemimpin sudah tidak adil kan gitu bahasanya. Rakyatnya sudah tidak patuh kepada pemimpin, seperti itu. Ini yang terjadi. Makanya Allah kirim fitnah itu ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bagi kita orang yang beriman, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya ayat kematian, tetapi untuk memprediksi, membaca segala apa yang terjadi di muka bumi ini, kita kembalikan kepada Allah. Kalau segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, beres urusannya. Tidak mungkin kita mencaci maki, saling menyalahkan antara orang ini dengan orang yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Kenapa? Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke sana baliknya, bukan kayak anak kecil saling nyalahin gitu. Kita belajar dewasa. Kita itu sudah tua, betul ya? Kita itu sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan ada yang sudah punya cicitnya. Pasti tinggal menunggu. Ya Allah. Jadi selalulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah kitab tidak ada sehelai daun pun ya yang jatuh, itu tetap ada dalam kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang terjadi yang menimpa seluruh dunia ini, insyaallah. Maksudnya kita kembalikan karena kita mah orang yang beriman, gitu ya. Banyakin istighfar, gitu ya. Banyakin istighfar, bertaubat, syari'u ila maghfiratin mir rabbi itu. Makanya intinya dari gerhana yang kemarin itu gitu, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau bulannya diangkat oleh Allah, matahari sudah dihilangkan lagi oleh Allah. Coba bagaimana kehidupan bumi ini? Tidak mungkin tumbuh-tumbuhan, itu enggak ada. Masya Allah, itu ngeri Pak ya. Nah, kita lanjutkan, itu selingan saja. Kita lanjutkan kembali fadilah ilmu ya, penting ya. Ilmu itu penting, apalagi ilmu agama. Kenapa kita ngaji setiap subuh? Itu untuk nambah sedikit-sedikit ilmu. Kita bareng-bareng, kita baca kitab-kitab para ulama, orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada asarnya gitu ya. Buat apa? Buat nambah semakin takutnya kita kepada Allah, supaya nambah kehusuan, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu ya, jangan sampai kita semakin tua semakin nambah hasud kita. Jangan sampai semakin bertambah umur semakin banyak kezaliman yang kita lakukan. Tetapi harus dihilangkan sifat hasud, zalim, dengki dalam diri kita. Karena itu semua tidak ada artinya sama sekali. Itu Masya Allah. Apalagi yang gibah orang gitu ya. Ya Bu. Nah, Insya Allah. Ini hati-hati. Kita lanjutkan. Tentang masalah ilmu.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Ini dari jalur Ibnu Abbas. Khayyara Sulaiman atau khayyara Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal muluk. Jadi pernah dulu Nabi Sulaiman disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara ilmu dan kerajaan. Itu ya, antara ilmu dan kerajaan. Ini seandainya kalau menimpa kita ada pilihan di antara kita harus memilih ilmu dan kekayaan dan kekuasaan, kira-kira yang kita pilih apa? Kira-kira yang kita pilih apa? Ini yang dipilih Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yaitu fahtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Insyaallah. Ini jadi contohnya. Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Fa'utiyal ilmu wal mulk. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman apa? Ilmu beserta muluknya, kerajaan, insyaallah, kekuasaan. Dia bahkan diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu menguasai hampir setengah dunia. Kenapa? Karena Allah taklukkan bagi Nabi Sulaiman makhluk-makhluk itu, bahwa jin, itu ya, setan, terus apa lagi, binatang-binatang, angin, bahkan air sekalipun. Itu ya Allah taklukkan. Buat siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Insyaallah dahsyat. Itu. Kenapa? Ternyata yang Nabi Sulaiman pilih adalah ilmu. Masya Allah. Maka pentingnya ilmu. Dalam hadis yang lainnya, baginda Rasul mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka capailah, gapailah, carilah dengan apa? Ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, kehidupan akhirat bahagia, juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin kedua-duanya, maka carilah, gapailah dengan ilmu. Sebenarnya intinya adalah ilmu. Tuh, insyaallah. Maka kita nih milih daripada tidur mending ngaji. Karena di pengajian juga bisa, jangan kencang-kencang. Itulah Masya Allah hebatnya ilmu. Wa qala ba'dul hukama, ulama ahli hikmah nih ya, ulama-ulama ahli hikmah, ulama ahli syir, ulama-ulama ahli rahasia mengetahui rahasia yang ada di kata ilmu. Itu ilmu itu terdiri daripada 3 kata, 3 huruf ya. Ilmu, ain, lam, mim ya. Ternyata itu ada artinya yang tersirat. Wastiqaqul aini min idli. Jadi dimustaq atau diambil huruf ain itu dari kata iliyin. Iliyin itu adalah surga, iliyin. Wastiqaqul lam minal lutfi. Nah, diambilnya huruf lam itu daripada kata lutfi. Itu apa? Lutfi itu kasih sayang, lembut. Iya, lutfi itu lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut, hatinya itu lembut. Orang yang lembut ini mudah nangis. Gitu ya, seperti ibu-ibu tuh. Ya Bu ya, gampang sekali nangis itu. Betul. Beda dengan bapak-bapak. Betul. Tuh. Wastiqaqul mim minal muluk. Nah, diambilnya huruf mim itu dari kata muluk, jadi kerajaan, kekuasaan kalau bahasa sekarang. Fal ainu
yujawiju sahibu ila iliyin. Jadi ain dari kata ilmu itu melewatkan sahibnya, orang yang memilikinya, ila iliyin, ke surga iliyin. Masya Allah, untung. Walam yaj'aluhu latifan, dan lam menjadikan orang yang memiliki ilmu itu jadi latifan, orang yang lemah lembut. Awal jangan ini berilmu keras, harus lembut. Dia setelah punya ilmu tapi keras, kasar gitu. Ada ya? Berarti baru ilmuwan gitu. Harus latif, harus lemah lembut. Coba kalau ustadz yang kasar, keras itu, ya Allah, tiap ngaji ngambek gitu, kabur. Ya Bu ya, Masya Allah. Yang lembut-lembut mah itu disenengin ibu-ibu biasanya, ya Bu ya. Beda dengan yang kasar. Kalau kasar bapak-bapak biasanya. Itu ya biasanya. Yang keras hancurkan gitu. Ada dulu tuh ustadz ya Allah. Kalau di sana saya pernah gitu nyanterin di daerah yang tidak ada mic-nya gitu, speaker. Jadi kalau ceramah itu harus keras. Kenapa? Karena kalau nggak keras ya kedengeran. Assalamualaikum gitu, keras. Gitu. Kenapa? Karena kalau Assalamualaikum yang di sana ngomong apa Ustaz? Kalau keras, maksudnya apa? Emang daerahnya seperti itu. Ya. Wal mimu yaj'aluhu, nah mulukan al-haq. Nah, mim itu menjadikan orang yang memiliki ilmu itu menjadi pemimpin daripada makhluk yang lain. Tuh, iya, betul gak? Iya, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu. Coba, seandainya seorang pemimpin bodoh gitu, kira-kira bagaimana yang terjadi? Ya diatur-atur orang. Dia nggak bisa memimpin dan pasti akan terjadi kerusakan. Betul. Karena kalau kita menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, fantadi rusak, maka tunggulah kerusakan. Betul. Rusak. Ya seharusnya yang benerin sepeda motor itu adalah ahli motor. Nah, ukang bengkel itu diserahkan kepada gitu ya, tukang bangunan. Kira-kira bisa apa enggak gitu? Ya bisa, dibongkar semua gitu. Dibongkar semua, diacak-acak, nggak bisa benerin lagi. Gitu. Kenapa? Karena apa? Karena beda itu, gitu. Bukan ahlinya. Karena setiap ilmu juga ada ahlinya masing-masing. Begitulah, gitu ya. Orang yang berilmu nanti akan menjadi pemimpin daripada orang yang lain. Itu Masya Allah. Selanjutnya wa yuqalu yadullu ala syarafil ilmi qauluhu ta'ala. Diceritakan ada ayat itu yang menunjukkan kepada mulianya ilmu, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Gitu. Qul, ucapkan oleh Muhammad, Rabbi zidni ilman. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah buat aku. Apa? Ilman, ilmu. Itu harus gitu ya. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahin ilmu, ya Allah. Biar setiap hari kita bertambah ilmu. Tuh, ngantuk-ngantuk juga subuh-subuh pengen nambah ilmu. Kenapa? Karena ada perintah dulu. Itu otomatis kalau baginda Rasul yang diperintah Allah berarti juga untuk kita sebagai umatnya. Tuh. Kita harus nambah setiap hari ilmu. Li'anna Allah ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulutu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Rasul kullal ulutu. Setiap ilmu. Ya Allah. Rasul itu diberikan Allah itu setiap ilmu kul jami. Allah.
walam ya'murhu bi talabi ziyadati ghairi, dan Allah tidak pernah menyuruh kepada baginda Rasul supaya menambahkan sesuatu kecuali ilmu. Jadi yang harus nambah itu ilmu. Tapi kalau kita kira-kira harus nambah apa tiap hari? Duit. Ya betul gak Bu ya? Iya, kira-kira nyuruh bapaknya nambah apa? Ya diem tuh. Ya Allah, nambah ilmu dan uang gitu Bu ya. Nah, iya, Masya Allah. Apalagi udah mulai bulan tua nih. Bentar lagi gitu ya Bu ya. Mulai sebentar lagi senyum ibu-ibu akan merekah. Insya Allah. Apalagi tidak ada liburnya kan, kerjanya kan pasti ada bonusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini ada satu cerita ya, cerita hikayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ini diceritakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kisahnya kisah masyhur. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ila babil masjid. Pernah satu ketika datang ke masjid, tapi baru sampai di pintunya. Fara'a syaitana inda babihi. Ternyata di dekat pintu masjid Rasul melihat syaitan. Iya. Awasnya kalau orang suci itu bisa ngelihat Pak, makhluk-makhluk yang seperti itu. Iya. Kelihatan setan itu lagi berdiri begitu. Berdiri apa lagi jongkoknya? Jongkoknya. Gitu ya. Setan mah biasanya apa teh? Kalau duduknya ini didekapkan ke dada biasanya, kedua ini nih. Apa sih lutut? Iya, sambil gini tuh. Setan itu nongkrong gitu. Kalau kita sambil gitu tuh, sambil di pinggirnya air kopi gitu ya, goreng pisang biasanya pagi-pagi, terus lagi hujan rintik-rintik. Langsung diserudung ini ya, sarung biasanya gitu. Dulu di kampung-kampung gitu ya, di pelupuh sebutnya. Jadi di atas tempat duduk gitu sambil ngeliatin hujan rintik-rintik. Ternyata ada setan. Jadi baginda Rasul itu melihat setan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya, "Ya iblis, ma tasnaun?" Iblis lagi ngapain di sini gitu. Itunya ditanya sama Rasul. Iblis lagi ngapain nih? Faqala asyaitanu uridu an khulal masjida wa absada salata hadzal musalla. Sebenarnya aku itu pengen masuk masjid. Untuk apa masuk masjid? Pengen ngerusak salatnya ini yang ini nih. Jadi hadzal musalli itu sambil nunjuk. Nah, yang salat ini katanya pengen dirusak salatnya. Walakin akhafu min hadzal rajulin naim, tetapi aku takut dengan seorang laki-laki yang sedang tidur. Ada yang sedang tidur. Laki-laki yang sedang tidur. Takut gitu. Aneh ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli. Kenapa kamu enggak takut sama orang yang lagi sholat? Itu ya. Tetapi kamu takutnya itu kepada orang yang sedang tidur, padahal orang yang sedang sholat itu sedang ibadah, sedang bermunajat kepada Allah. Kenapa kamu takut kepada orang yang tidur, padahal orang yang tidur itu sedang apa? Goflah, sedang lupa. Nah gitu. Apa jawaban setan? Qala syaitan, setan menjawab, al-musalli jahilun wa ibsaduhu ashal. Orang yang sholat ini emang benar lagi ibadah, lagi munajat, tetapi orangnya bodoh. Ini kata setan nih ya. Tapi orangnya bodoh. Bagi aku ngerusak sholat ini orang bodoh ini gampang sekali. Itu kata setan. Enteng tuh mah, tiba tik langsung rusak sholatnya. Walakinin naim alimun tuh. Tetapi orang yang lagi tidur ini adalah orang alim, orang berilmu.
Masya Allah. Idza aghwaitul musalli wa afsadtu salatahu, ketika aku lagi ngerusak salatnya, tuh tiba-tiba takutnya akhafu yaqtadahu wa islahahu ajalan. Takutnya nih yang tidur ini bangun ketika melihat orang yang lagi sholat salah, takutnya dibenerin gitu. Itu Masya Allah. Jadi setan itu takut kepada orang yang berilmu. Masya Allah. Sama orang bodoh nggak takut. Masya Allah, maka rugi ya kalau kita jadi orang bodoh disenengin setan. Demen banget setan itu. Tapi setan takut kepada orang yang berilmu. Masya Allah. Tuh. Nah makanya baginda Rasul mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, orang yang berilmu ternyata lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Masya Allah. Iya Pak ya, makanya kita tiap hari nambah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli ilmu gitu. Walaupun sedikit-sedikit, Masya Allah, kita nambah ilmu sedikit-sedikit, Masya Allah. Mudah-mudahan dibenci setan gitu. Pengen gak dibenci setan? Takut nih ibu-ibu, takut gak Bu? Ingin jadi kekasih setan apa jadi musuhnya setan? Apa ya ini, kasih apa musuh? Ya Allah, kita harus memproklamirkan diri menjadi musuhnya setan. Inna syaitan lakum aduwwun. Allah mengatakan gitu. Setan itu adalah musuh yang paling nyata buat kita. Masya Allah. Maka perangi setan dengan apa? Dengan terus belajar supaya kita jadi orang alim, orang yang berilmu, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu didasari dengan ilmu. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Dalam kitabnya Zubat Ibnu Rusal mengatakan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu alias tidak diterima. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan, kasih sayang untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak dan keturunan kita dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah tiba, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.